Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas ITS desain jaringan komputer. Nama saya Muhammad Subhanul Yom Al-Kafi, nomor MNDI 14824091. Di sini saya akan menerangkan tugas materi OSI, layer, dan subnetting. Nomor 1. Fungsi setiap layer pada model OSI. Model OSI itu bisa dibilang seperti panduan yang menjelaskan bagaimana data bisa dikirim dari satu komputer ke komputer lain lewat jaringan. Model ini punya 7 lapisan layer dan tiap layer punya peran sendiri. Setiap layer punya perannya sendiri. Layer 1, physical layer. Ini bagian yang paling dasar. Fungsinya mengatur hal-hal yang bisa kita lihat secara nyata, seperti kabel, konektor, sinyal listrik, dan media transmisi. Contohnya kabel LAN, WiFi, atau fiber optik. Layer selanjutnya data link layer. Lapisan ini mengatur komunikasi antara perangkat yang terhubung langsung dan memastikan tidak ada kesalahan kecil saat data dikirim. Di sini digunakan alamat MAC address, contohnya seperti yang ada di komputer dan switch. Network layer. Layer ini bertugas menentukan arah data agar bisa sampai ke tujuan melalui alamat IP. Misalnya, saat kamu kirim pesan dari HP ke server, network layer menentukan jalur terbaik untuk dilewati. Selanjutnya, transport layer. Lapisan ini memastikan data dikirim dengan benar dan lengkap. Jika ada data yang hilang, layer ini akan meminta pengirim ulang. Contohnya ada TCP dan UDP, dua protokol yang sering digunakan untuk komunikasi internet. Layer selanjutnya, session layer, berfungsi untuk mengatur kapan koneksi antar dua perangkat dimulai, dijaga, dan ditutup. Ibaratnya seperti operator yang mengatur kapan panggilan telepon dimulai dan diakhiri. Presentation layer tugasnya mengubah data menjadi format yang bisa dimengerti oleh sistem penerima. Misalnya mengubah bentuk data, melakukan kompresi, atau memberi ekspresi agar aman. Aplikasi layer, lapisan teratas yang langsung berhubungan dengan pengguna. Contohnya aplikasi sederhana, browser, email, atau media sosial bekerja di layer ini. Soal selanjutnya nomor 2. Perbedaan antara model OSI dan TCP/IP. Model OSI dan TCP/IP sama-sama membahas cara kerja jaringan komputer, tapi keduanya punya beberapa perbedaan penting. Model OSI adalah model teoritis yang terdiri dari 7 lapisan. Tujuannya untuk membantu kita memahami konsep komunikasi data secara bertahap dari lapisan fisik sampai ke aplikasi. OSI lebih sering digunakan untuk pembelajaran dan penjelasan konsep jaringan, bukan untuk penerapan langsung. Sementara itu, model TCP/IP adalah model yang digunakan secara nyata di dunia internet. Model ini lebih sederhana karena hanya memiliki 4 lapisan utama, yaitu aplikasi, transport, internet, dan network access. TCP/IP dibuat berdasarkan kebutuhan komunikasi antar komputer di dunia nyata, sehingga lebih praktis dan efisien dibanding OSI. Secara singkat, OSI itu seperti peta teori yang membantu kita memahami cara kerja jaringan. Sederhana, TCP/IP adalah jalan sebenarnya yang digunakan agar perangkat bisa saling terhubung di internet. Nomor 3,
Pilihan antara OSI dan TCP/IP. Kalau harus memilih, aku memilih TCP/IP karena model ini benar-benar digunakan dalam dunia nyata, terutama di jaringan internet yang kita pakai setiap hari. TCP/IP lebih sederhana, mudah diterapkan, dan sudah menjadi standar komunikasi global. Sedangkan model OSI tetap penting untuk belajar dasar teori jaringan karena membantu kita memahami apa yang terjadi di setiap lapisan saat data dikirim. Jadi bisa dibilang OSI bagus untuk belajar dan TCP/IP bagus untuk digunakan langsung di lapangan. Soal nomor 2, bagian subnetting dan penjelasannya. Nomor 1, alamat 192.168.19.0 prefix pada 24. Prefix pada 24 artinya 24 bit digunakan untuk network dan 8 bit untuk host. Jumlah total alamat sama dengan 2/8 sama dengan 256 alamat. Host yang bisa dipakai sama dengan 256 dikurangi 2 sama dengan 254 host. Karena 1 untuk network, 1 untuk broadcast. Network address 192.168.19.10. Broadcast address 192.168.19.255. Rentang host 192.168.19.1 sampai 192 sampai 168.19.254. Jadi jaringan ini punya satu network dan bisa menampung 254 perangkat. Soal nomor 2, alamat 172.16.0.0 prefix 16 butuh 91 subnet. Kita mulai dari prefix pada 16. Lalu cari beberapa bit yang harus dipinjam agar dapat 91 subnet. 2/6 sama dengan 64, masih kurang. 2/7 sama dengan 128 cukup. Berarti kita perlu pinjam 7 bit dari bagian host. Prefix baru sama dengan 16 tambah 7 sama dengan prefix pada 23. Subnet masuk baru 255.255.254.0. Setiap subnet punya 2/9 sama dengan 512. Alamat 510 bisa dipakai. Jadi subnet prefix 16 diubah menjadi prefix 23 agar bisa mendapat setidaknya 91 subnet. Soal nomor 3, alamat 172.16.19.0 prefix ke 24. Network address 172.16.19.0. Broadcast address 172.16.19.255. Host rank 172.16.19.1 sampai 172.16.19.254. Satu jaringan ini bisa dipakai oleh 254 host. Yang nomor terakhir, alamat 192.168.20.0 prefix ke 29. Prefix ke 29 berarti ada 3 bit untuk host. Total alamat sama dengan 2/3 sama dengan 8. Usable host sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6 host. Network address
192.168.20.0 Broad Andes 192.168.20.7 Host rank 192.168.20.1 sampai 192.168.20.6. Jadi tiap subnet prefix ke-29 bisa digunakan untuk 6 perangkat, cocok untuk jaringan kecil. Di sini dari kami Muhammad Sulfanul Amikafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.